Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya, kita masuk di bab terakhir part 2 tentang penerapan pada hukum Newton. Oke, penerapan pada hukum Newton itu banyak sekali. Ada di lift, ada di bidang miring kalau kita lagi naik tangga, lalu ada di tali pada saat kita lagi beban kita angkat pakai tali, lalu beban kita turunkan pakai tali, itu termasuk di penerapan pada hukum Newton. Lalu kita kan ada tukang ya, sering kita lihat tukang, dia narik batu bata itu menggunakan katrol, itu juga penerapan pada hukum Newton 2. Bukan pada hukum Newton 2 sih, pada hukum Newton. Oke, apa aja? Mari kita simak video ini. Silakan disimak, nanti ada latihan, silakan kalian kerjakan. Terima kasih. Oke, lanjut. Gaya berat pada lift yang bergerak. Ini masih yang pertama, gaya berat pada lift yang bergerak. Oke, gaya berat pada lift bergerak itu ada 4. Yang pertama itu lift bergerak secara vertikal. Oke, vertikal berarti liftnya bergeraknya ke atas. Ingat ya, lift itu kan bergeraknya atas, bawah. Berarti lift itu tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Lift hanya bergerak ke atas dan ke bawah. Oke, berarti lift itu hanya bekerja di sumbu Y saja, tidak bekerja di sumbu X. Kecepatannya dia tetap, oke? Bergerak secara vertikal dengan kecepatan tetap. Ingat, kecepatan yang tetap. Oke, kalau kecepatan tetap berarti V-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan 0. Oke, rumusnya A sama dengan 0, berarti sigma F sama dengan 0. Sigma F apa? N dikurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. N sama dengan M dikali G. Ini rumus untuk yang pertama. Lanjut, yang B. Lift bergerak ke atas dengan percepatan tetap. Oke, percepatan tetap. Lihat, berarti kalau dia mengatakan percepatan tetap, berarti percepatan tetap sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F apa? N dikurang W sama dengan M dikali A. Berarti N sama dengan W pindah ruas, berarti W plus M dikali A. Ini rumus yang kedua. Yang ketiga, lift bergerak vertikal ke bawah. Ingat, ini ke atas. Kalau yang ketiga itu ke bawah, tapi masih sama ya. Masih sama, percepatannya tetap. Ingat, ke bawah dan ke atas. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ke bawah berarti usahanya lebih besar dong daripada gaya normalnya. Kalau bergeraknya ke atas kan otomatis gaya normalnya lebih besar daripada usahanya. Kalau dia lift itu bergerak ke bawah, berarti usahanya lebih besar daripada gaya normal. Maka W dikurang N sama dengan M dikali A. Maka N sama dengan W dikurang M dikali A. Untuk yang D, lift bergerak vertikal ke atas tetapi diperlambat. Oke, lift bergerak vertikal, saya hapus dulu. Vertikal ke atas tetapi
diperlambat. Oke. Maka di sini rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Maka sigma F apa? N dikurang W sama dengan, ingat ya, ini N dikurang W. Karena apa? Karena dia vertikal ke atas. Berarti gaya normalnya lebih besar daripada usahanya. Maka M, ingat, diperlambat. Kalau dipercepat berarti plus A, kalau diperlambat berarti minus A. N dikurang W sama dengan minus M dikali A. Berarti N sama dengan W min M dikali A. Ini rumusnya. Lanjut ya. Ini benda yang saya hubungkan dengan katrol. Biasanya kita melihatnya di tukang. Tukang itu kalau misalkan mau narik batu bata yang ada di bawah, kan nggak bisa tuh naikin batu bata itu misalnya 10 atau 5 ke atas, kan kalau ke atas kan susah nih. Jadi mereka menggunakan katrol. Jadi batu bata yang di bawah dinaikin ke atas itu menggunakan katrol. Oke, lihat ini ada benda A, ada benda B. Oke, benda A ini usahanya ke bawah berarti WA, benda B usahanya ke bawah berarti WB. Ingat, tegangan jadi sini kita bukan menggunakan gaya normal ya, tapi menggunakan tegangan tali TA. TA-nya yang ini lebih besar daripada yang TB. Berarti otomatis benda yang A otomatis akan naik ke atas, sedangkan benda B akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena usahanya lebih besar daripada tegangan talinya. Nah, otomatis di sini, sorry, saya masukin dulu ini judulnya katrol ya. Katrol. Oke, otomatis benda A, benda A, ini kita tinjau dari benda A dulu ya. Benda A, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F berarti TA dikurang WA sama dengan M dikali A. TA sama dengan WA plus M dikali A. Ini benda A. Untuk benda B gimana? Benda B, tegangan talinya lebih besar daripada usahanya lebih besar daripada tegangan tali. Maka sigma F sama dengan M dikali A. Maka sigma F-nya WB dikurang TB sama dengan M dikali A. Ya kan? Usaha lebih besar daripada tegangan tali. Maka di sini TB sama dengan WB dikurang M dikali A. Oke, yang C kita masuk ke katrol. Oke, katrol. Di katrol itu TA sama dengan TB. Maka di sini TA dapatnya berapa tadi? WA plus MA sama dengan TB WB dikurang MA. Berarti di sini kita MA, ini MB ya, biar nggak pusing. Oke, berarti MA dikali A minus berarti ditambah MB dikali A sama dengan WB, ini WA-nya plus berarti pindah ruas jadi minus. Berarti MA dikali A plus MB dikali A sama dengan, WB itu apa? Rumus W itu apa? M dikali G. Masukin di sini. MB dikali G dikurang MA dikali G. MA plus MB dikali A sama dengan MB dikurang MA dikali G. Bisa kan kayak gini kan? A dikali MA, MA. A dikali MB, MBA. Ya kan? Maka, kalau yang ditanyanya A, sama dengan berarti MB dikurang MA dikali G per MA plus MB. Ini rumus untuk di katrol.
Ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke benda yang di bidang miring, tapi bidangnya itu yang bawahnya ini licin. Oke, bendanya di bidang miring. Contohnya kayak di tangga. Kalau misalkan kita lagi naik tangga, terus benda itu kita taruh di pegangan tangga. Itu kan miring ya. Oke. Otomatis di sini kita harus menganalisis dulu benda tersebut. Misal gayanya itu ada di atas, F. Lalu gaya normalnya kemana? Gaya normal sebuah benda selalu ada di atas. Berarti di sini N-nya. Usahanya di mana? Ada di bawah, W-nya. Otomatis di sini kita mengenal namanya WY. Lalu di sini kita mengenal namanya WX. Ingat ya, di sini WY itu cos. Oke, WY itu cos, WX itu sin. Oke. Sigma FY-nya atau FY-nya, benda ini bekerja atau tidak? Tidak, karena dia tidak ada di atas. Berarti di sini sigma FY sama dengan 0. Ingat, gaya normal lebih besar daripada W-nya. W-nya di sini mana? WY. Maaf, W-nya di sini yang mana? WY. Maka WY sama dengan 0. N sama dengan WY. N sama dengan W cos alpha. Untuk Fx-nya kita tinjau dari arah X, maka sigma Fx sama dengan M dikali A. Ingat, kalau di sigma Fy dia tidak bekerja berarti sama dengan 0. Sigma Fx dia bekerja berarti massa dikali percepatan. Maka sigma Fx itu ada F, ya kan? Ada F, terus ada Wx. Berarti berlawanan arah min Wx sama dengan M dikali A. Maka F dikurang Wx itu W sin alfa sama dengan M dikali A. Berarti kalau yang ditanya A sama dengan F dikurang W sin alfa per M. Ini rumusnya untuk yang X, ini untuk yang Y. Oke, contoh soal. Seseorang bermassa 60 kg berdiri di dalam sebuah lift yang sedang bergerak. Berikut 4 kejadian yang terjadi. A. Lift bergerak vertikal ke atas. Yang B. Lift bergerak ke atas dengan percepatan sebesar 3 meter per second. Yang C. Lift bergerak vertikal ke bawah sebesar 2 meter per second kuadrat. Yang D. Lift bergerak ke atas dengan perlambatan sebesar 3 meter per second. Oke, yang A, sigma F sama dengan 0, maka N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W sama dengan M dikali G. Maka N sama dengan M itu berapa? 60 dikali dengan 10. Berarti 600 Newton. Yang B, sigma F sama dengan M dikali A. Berarti N dikurang W sama dengan M dikali A. N sama dengan W plus M dikali A. N sama dengan usahanya tadi berapa? Usahanya itu M dikali G plus M dikali A. Benar nggak kayak gini? W itu kan rumusnya M dikali G. Maka 60 dikali 10 plus 60 dikali percepatan 10. Berarti 60 ke 10 600 plus 600. Besar banget ya. Oh, gini aja. Gini aja. Maaf. Kan ini M-nya ada 2 ya. Gini aja. Berarti sama dengan M G plus A. Ya kan, sama aja kan? Kalau M dikali G, M kali G,
M dikali A berarti MA. Berarti 60, 10 plus 3. Ya kan? 60 dikali dengan 13. Hasilnya 780 Newton. Yang C sigma F MA berarti ke bawah ya, berarti N sama dengan M dikali G minus M dikali A. Berarti M G dikurang A. Benar ya? M-nya 60, G-nya 10 dikurang 3. Berarti 60 dikali dengan 7. 4. 3 atau yang C? Oh sorry, yang C itu 2 ya. Sorry, 2 ya. Mohon maaf ya. 2 berarti ini 8, 6 kali 8, 480 Newton. Yang D, N sama dengan W dikurang M dikali A. W-nya MG, berarti M G dikurang A. Sama ya. Berarti ininya 60, G-nya 10 dikurang 3. Berarti 60 dikali dengan 7, 420 Newton. Oke? Ada pertanyaan untuk contoh soal? Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Oke, ini latihan ya. Seseorang bermasa 70 kg berdiri dalam sebuah lift yang sedang bergerak. Berikut 4 kejadian yang terjadi. A. Lift bergerak sebesar 10 meter per second. B. Lift bergerak sebesar 2 meter per second. Lift bergerak 4 meter per second dan 3 meter per second. Silakan kalian kerjakan latihannya. Nanti saya masukkan ke daftar nilai. Oke, bye. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih semuanya.